hidup kita seperti hidup orang Israel pada saat itu adalah wilderness. Seringkali ketika jenderal berperang, apakah itu Alexander, Caesar, keberadaan mereka di tengah-tengah orang-orang yang sedang mereka akan kirim untuk berperang, keberadaan mereka di sana saja langsung boost moral. Itulah Tuhan, the pioneer of our salvation. Ya, kalau kita dalam gereja ini bisa mementingkan kemuliaan Tuhan, semua dalam hidup ini, dalam hidup kita sehari, yang kita pentingkan bukan diri dan mengasihani diri kita, bukan anak-anak kita, bukan orang sekitar kita, tapi kemuliaan Tuhan. Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup kita. Saya akan membacakan pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-11. Yesus lebih tinggi dari Musa, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya. Sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. 7-11, saudara baca. Saudara, ayat daripada 7-11, mulai daripada kata pada hari ini, itu diambil daripada Mazmur pasal 95 ayat 7-11. Mari kita buka Mazmur juga. Mazmur pasal 95, soal nanti perhatikan sampai ayat ke-7 sampai ayat ke-11, saudara perhatikan persamaan dan perbedaan daripada kitab Mazmur dan apa yang dikutip oleh penulis Ibrani dalam Ibrani pasal yang ketiga tersebut. Saya akan membacakan ayat yang pertama, saudara membacakan ayat kedua, dan seterusnya. Saya membacakan yang ganjil, saudara membacakan yang genap dari Mazmur pasal yang ke-95 ini. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku padahal mereka melihat perbuatanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semua firman Tuhan yang sudah bisa kami baca, kami dengarkan, kami renungkan, yang kami miliki ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah satu firman Tuhan yang bukan jauh daripada hati kami, yang bisa kami lihat tapi tidak kami mengerti, yang bisa kami baca kata demi kata, yang bisa kami mengerti dalam bahasa yang kami mengerti. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan bagi kami. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, ketika anak-anak Tuhan sudah menyediakan hati dan pikiran mereka
untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bekerja dalam hati mereka. Kamu minta roh Tuhan untuk turun dan memberikan belas kasihan, curahan belas kasihan daripada Tuhan kepada kami semua. Pada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bila hamba-Mu bijaksana untuk tahu bagaimana menyampaikan firman Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan sudah menyediakan hati mereka. Bila mereka suatu hati yang rendah hati di hadapan Tuhan untuk bisa menerima dan mengerti firman Tuhan. Ya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Karena tanpa Tuhan bekerja, ibadah ini adalah suatu hal yang sia-sia. Tanpa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, semua yang kami lakukan adalah kemalangan bagi kami ya Tuhan. Kami serahkan hati kami dalam tangan Tuhan. Kamu berdoa supaya Gembala yang agung sekarang berbicara kepada domba-dombanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, 2 minggu yang lalu, saya sudah bicara mengenai suatu tema yang penting, yaitu Yesus adalah Rasul dan Imam Besar. Sebagai seorang Rasul, dia adalah utusan daripada Allah Bapa. Rasul atau apostolos, itu adalah seorang yang diutus. Seorang yang diutus oleh orang yang mengutusnya. Rasul mewakili orang yang mengutusnya, itulah seorang apostolos. Yesus berkali-kali dalam hidupnya mengatakan bahwa aku diutus oleh Allah Bapa. Dia berkali-kali berkatakan bahwa aku datang karena aku diutus oleh Allah Bapa. Tapi poin yang kedua, yang penting bagi seorang apostolos, bukan hanya dia menerima utusan tersebut, tapi karena dia diutus, maka apa yang dia bicarakan tersebut adalah apa yang sebagaimana yang dibicarakan oleh orang yang mengutusnya. Walaupun yang mengutus mungkin tidak berbicara, tapi yang mengutus berbicara melalui orang yang diutusnya tersebut. Maka di sini saudara, poin kedua yang berkenaan dengan apostolos, adalah orang tersebut tidak berbicara atas dirinya sendiri. Apa yang dia katakan itu adalah sepenuhnya firman daripada perkataan daripada orang yang mengutusnya, otoritasnya sama. Saudara. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-10, di sana Yesus berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalamku. Dia yang melakukan pekerjaannya. Di sini Yesus mengatakan bahwa dia berbicara bukan atas otoritas dirinya. Dia berbicara karena Bapa di dalam dia yang berbicara. Itu namanya apostolos. Jarang orang mengerti bahwa Yesus adalah apostolos. Di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat yang pertama tersebut. Itu pertama kali, satu-satunya kali, terakhir kali Yesus dipanggil sebagai rasul dalam seluruh perjanjian baru. Yesus adalah rasul karena kedua hal ini. Dia adalah utusan Allah Bapa dan dia berbicara atas nama Allah Bapa. Allah Bapa yang berbicara itu otoritas yang dilakukan oleh Allah Bapa melalui dia. Yesus sebagai imam besar kita mengetahui hal tersebut. Dan terlebih lagi khususnya kalau saudara membuka, kita tidak usah baca sekali lagi saudara bisa membuka Ibrani pasal yang ke-9. Dalam Ibrani pasal yang ke-9 Yesus adalah imam besar yang masuk ke dalam tempat kudus. Bukan buatan daripada tangan manusia, bukan adalah ciptaan, tapi adalah tempat kudus, maha kudus di surga tersebut. Dia kembali kepada Allah Bapa. Dia masuk dalam tempat yang maha kudus tersebut. Bukan dengan darah daripada anak domba atau lembu, bukan dengan darah mereka. Tapi dengan darahnya sendiri dia masuk ke dalam tempat yang maha kudus tersebut. Masuk satu kali sampai selama-lamanya. Dikatakan dalam Ibrani pasal 9 ayat ke-11 dan ke-12, saudara. So bagi kita ini suatu hal yang penting. Kalau Yesus tidak pernah kembali dalam Allah kepada Allah Bapa. Kalau dia bertinggal dalam dunia ini, dia hanyalah imam saja, tapi bukan imam besar. Hanya imam besar yang bisa masuk ke dalam tempat yang maha kudus. Dan ketika Yesus masuk ke surga tersebut, sekali untuk selama-lamanya, berarti pekerjaan penebusan dosanya itu sudah tuntas. Yesus pernah berkata suatu kalimat, adalah lebih berguna bagi engkau semua kalau aku kembali kepada Allah Bapa. Kalau di sana poinnya adalah itu suatu hal di mana dia kembali menyatakan pekerjaannya itu selesai. Pekerjaan penebusan itu tuntas. Itu Anda dan saya sudah ditebus. Di sini saudara, imam-imam besar lainnya dalam dunia ini. Mereka masuk dalam tempat maha kudus. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Mereka tidak bisa tinggal selama-lamanya dalam tempat maha kudus tersebut. Mengapa? Karena mereka pun adalah orang yang berdosa. Bahkan kalau mereka mau masuk memberikan pengampunan pada seluruh bangsa, minta pengampunan dosa bagi seluruh bangsa. 1 tahun 1 kali mereka masuk. Sebelum mereka masuk, mereka harus minta pengampunan atas dosa mereka sendiri. Tapi demikian berbeda dengan Tuhan, dia sekali masuk, tidak pernah keluar lagi. Ini adalah suatu keselamatan yang tuntas bagi kita.
Saudara, ini suatu hal yang indah. Mengapa? Yesus dipanggil sebagai rasul dan imam besar. Dua hal ini tidak pernah bisa diberikan kepada orang yang lainnya. Ada orang-orang tertentu dalam agama tertentu yang mengatakan bahwa mereka adalah rasul daripada Tuhan. Tapi orang yang sama tidak pernah mengatakan mereka adalah imam daripada Tuhan. Ada imam-imam besar, ada imam bahkan imam yang besar dalam Alkitab yang mengatakan bahwa mereka adalah imam besar, tapi mereka bukan rasul daripada Tuhan. Rasul adalah utusan daripada Tuhan kepada umat manusia, mewakili Tuhan untuk berbicara kepada manusia. Tapi imam besar dipilih dari antara seluruh orang umat manusia untuk mewakili manusia berbicara kepada Tuhan. Di sini, saudara, yang diutus oleh Tuhan menjadi sama seperti kita manusia, berdarah dan berdaging, dijadikan sama dalam demikian banyak hal. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi imam besar mewakili kita di hadapan Tuhan. Itu keselamatan yang dari Tuhan dan hanya kepada Tuhan saja. Ini suatu hal yang unik. Tadi saya baca Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 6. Di sana Kristus dibandingkan dengan Musa. Nah, ini penting. Mengapa? Karena bagi orang-orang Yahudi, Musa itu sudah nabi yang paling utama. Melalui Musa, firman Tuhan khususnya hukum Taurat tersebut diberikan kepada umat Israel. Musa dianggap sebagai nabi yang terbesar. Maka ketika penulis Ibrani mengatakan membandingkan Kristus dan Musa, menyatakan satu hal. Jangan lagi pikir kembali kepada old Judaism, agama yang lama. Tapi seorang lihatlah bahwa Yesus jauh lebih mulia. Seorang Musa juga dikatakan sebagai rasul dan imam. Rasul mengapa? Karena dia diutus oleh Tuhan. Baik pada Firaun maupun pada umat Tuhan untuk bawa mereka keluar. Itu Musa adalah utusan daripada Tuhan. Bagi seorang utusan sekali lagi dia harus berbicara atas otoritas daripada Tuhan saja. Dan Keluaran pasal 4 memberikan identifikasi atau identitas mengenai kerasulan daripada Musa, karena Musa memang dikatakan bahwa Tuhan menitipkan suaranya, menitipkan firman-Nya dalam bibir Musa. Bahkan Harun akan melihat Musa seperti adalah Tuhan itu sendiri, karena Tuhan sudah menitipkan firman dalam mulut daripada Musa. Itu dalam Keluaran pasal yang keempat. Musa adalah rasul. Musa adalah utusan. Sebagai satu orang utusan, dia tidak berbicara atas otoritasnya sendiri. Apa yang dia katakan adalah firman daripada Allah, dia sampaikan. Musa sebagai imam lebih sulit untuk bisa dimengerti. Tapi perjanjian lama, khususnya kitab Torah juga berbicara, walaupun secara implisit, Musa melakukan tugas-tugas seorang imam. Musa dikatakan melakukan misalnya, memercikkan darah kepada orang Israel untuk meminta pengampunan dosa kepada mereka. Itulah tugas seorang imam. Dalam Ulangan pasal yang ke-40 ayat 18 dan seterusnya. Di sana Musa melakukan tugas imam dalam mempersiapkan kemah pertemuan tersebut, mendirikan kemah tersebut, mempersiapkan minyaknya, mempersiapkan roti-roti yang harus ada di sana. Musa melakukan tugas keimaman. Secara implisit kita bisa mengerti Musa melakukan tugas keimanan. Tetapi saudara, secara eksplisit, kalau saudara perhatikan, ini pengulangan saudara, dalam Mazmur pasal yang ke-99, coba kita buka. Mazmur pasal yang ke-99, ayat yang ke-6, saudara. Di sana dikatakan secara eksplisit bahwa Musa adalah imamnya Tuhan. Ya, saya bacakan di sana, Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan seterusnya. Saudara, Musa dianggap sebagai imam daripada Tuhan, tapi ini bukan cuma sampai di sana. Menarik sekali, Musa disejajarkan, disandengkan dengan Harun yang adalah imam besar. Maka bukan cuma imam saja, sedangkan Musa sekarang juga dianggap sebagai imam besar daripada Tuhan. Musa memiliki suatu jabatan yang serupa semacam demikian, saudara. Saudara, paling tidak kita bisa mengatakan bahwa Musa memang dipanggil sebagai imam dalam kitab Mazmur ini, saudara. Tapi saudara, menarik, penulis Ibrani dalam Ibrani pasal 3 mengatakan bahwa walaupun ada kemiripan antara Kristus dan Musa, mereka semua adalah juga rasul dan imam besar. Musa paling sedikit adalah rasul dan seorang imam, yang ada pernah eksplisit dikatakan imam besar. Walaupun ada kemiripan tersebut, Musa yang setia dalam rumah Tuhan, Yesus Kristus juga setia dalam rumah Tuhan, tapi ada perbedaan. Ibrani pasal 3 ayat ketiga dikatakan di sana, Kristus dipandang layak mendapatkan kemuliaan lebih besar daripada Musa. Kristus lebih layak mendapatkan kemuliaan lebih besar daripada Musa.
Musa dianggap sebagai pembangun rumah Tuhan, tapi Kristus adalah yang memiliki daripada rumah Tuhan tersebut, saudara. Maka di sini saudara, Musa dianggap sebagai setia, sebagai pelayan di dalam rumah Tuhan, tapi Yesus adalah setia sebagai anak yang mengepalai rumah Tuhan tersebut. Beda sekali. Soal ini penting mengapa? Orang Israel seringkali membandingkan mengapa Yesus berlawanan dengan Musa. Mengapa yang Yesus lakukan itu melanggar perintah daripada Musa, hukum daripada Musa. Tidak mungkin, penulis Ibrani katakan. Bukan saja gak mungkin, karena dua orang ini adalah sama, bahkan Yesus lebih tinggi daripada Musa. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa tidak berhenti pada Musa itu sendiri. Apa yang Musa lakukan bukanlah the end of itself, sehingga orang Yahudi tidak bisa merasakan Musa dan pelayanan Musa. Apa yang dia katakan, hukum yang dia berikan adalah yang paling tinggi, tidak bisa. Perhatikan Ibrani pasal 3 ayat yang ke-5. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberikan kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Itu penting. Di sini dikatakan penulis Ibrani mengatakan bahwa Musa itu tidak berhenti pada Musa saja. Apa yang Musa lakukan, pelayanan yang dia lakukan itu adalah menuju kepada sesuatu yang akan diberitakan kemudian, yaitu dalam Kristus. Kristus bukan hanya menggenapi apa yang dikatakan oleh Musa, Musa itu hanya menuju kepada Kristus yang akan menggenapkan segala sesuatu. Maka di sini saudara, Musa tidak berhenti pada Musa. Apa yang Musa lakukan itu sedang menuju, sedang prefiguring, sedang melambangkan, sedang menceritakan suatu hal yang akan datang yang jauh lebih mulia tersebut, yaitu anak Allah ini. Maka di sini saudara, penulis Ibrani mengatakan sesuatu pada audiensnya. Jangan engkau kembali kepada apa yang lama. Apa yang ada di dalam hidupmu sekarang, apa yang ada di depanmu adalah jauh lebih mulia daripada apa yang di belakangmu. Pasal 3 ayat 6 berbicara mengenai suatu topik yang penting, yaitu rumah. Pasal 3 bicara mengenai rumah Allah. Pasal 3 ayat 6 mengklarifikasikan rumah Allah tersebut adalah kita. Bukan saya atau engkau secara individu, tapi kita dalam satu komunitas. Itulah rumah daripada Allah. Dan dikatakan di sini ayat pasal 3 ayat 6 bicara mengenai kesetiaan. Tapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Saya tidak mengulangi ayat-ayat ini sekali lagi, saudara. Itu adalah bukan mengatakan bahwa keselamatan bisa hilang, tapi pada faktanya. Kita akhirnya bisa mengetahui kita adalah setia bila kita setia sampai mati. Dan saudara, mereka yang setia sampai mati, bersyukurlah di sana saudara dikatakan engkau adalah rumah daripada Allah. So, ketika Allah mengirim utusannya menjadi manusia, dan di antara saudara-saudara dipilih sebagai seorang imam, imam tersebut akan menyucikan dosa daripada saudara-saudaranya tersebut. Dia dikirim untuk menyucikan dosa daripada kita semua. Berarti satu hal, dia sedang mempersiapkan kita untuk menjadi rumah Allah. Tidak boleh ada suatu dosa, tidak boleh ada suatu hal yang terus merongrong kita dalam dosa kita. Karena kita sudah disucikan, dilepaskan dari kuasa dosa, dipersiapkan untuk menjadi rumah Allah. Seseorang yang membangun rumah adalah orang yang memperlihatkan ada kemegahan dirinya di rumah tersebut. Bertahun-tahun yang lalu ketika GRI Karawaci baru dibangun, orang melihat di sini kompleks yang mulai dibangun. Ada seorang keluarga, satu keluarga yang melewati daerah ini, terus seorang anaknya bertanya, itu rumah siapa kok gede banget? Biasa kalau bangun rumah, ya nggak nyampe 1000 meter lah, orang kecil bangun. Ini begitu besar, ini rumah siapa? Pasti mulia sekali orang ini. Tidak tahunya adalah gereja. Oleh karena itu tidak lama kemudian baru mengenal ini adalah gereja, akhirnya sekarang jadi jemaat tempat kita. Tadinya tidak percaya Tuhan. Tapi mulai pertanyaan daripada anak tersebut, Tuhan buka pintu supaya orang tersebut, keluarga tersebut bisa menerima Tuhan. Soalnya ketika seorang membuat rumah, dia membuat rumah itu dengan satu tujuan untuk menyatakan kemuliaannya. Tidak ada satu orang membuat rumah untuk menyatakan kebobrokannya, tidak ada. Dia membuat rumah untuk menyatakan kemuliaannya, tapi lebih daripada itu, yang utama dia membuat rumah tersebut karena ingin tinggal di dalamnya. Maka di sini, saudara, kalau kita adalah rumah daripada Tuhan, harus tahu bahwa kita menyatakan kemuliaan daripada Tuhan, tapi lebih daripada itu, Tuhan tinggal di dalam diri kita.
Saudara, setia jadi satu konteks yang penting untuk kita masuk dalam perikop seterusnya. Pasal 3 ayat ke-7, pasal 3 ayat ke-7 dan seterusnya itu bicara mengenai kesetiaan. So, di sini perhatikan satu lagi, kita mulai masuk dalam suatu yang saya katakan sebagai the second warning passage. Saudara masih ingat khotbah saya beberapa bulan yang lalu pada bulan Agustus, saya katakan bahwa Ibrani itu memiliki lima perikop yang bicara mengenai warning, peringatan-peringatan. Kita sudah bicara mengenai warning passage yang pertama, pasal 3 ayat ke-7 dan seterusnya, itu bicara mengenai warning passage yang kedua, saudara. Berhati-hatilah, perhatikanlah dirimu, itu maksudnya. Dalam hal ini, saudara, di sini dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah mengeraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Saudara, nanti dalam ayat ke-12, penulis Ibrani mengatakan, waspadalah hai saudara-saudaraku, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ini warning. Jangan mengeraskan hatimu. So, menarik sekali penulis Ibrani di sini mengutip Mazmur pasal 95. Mazmur pasal 95 tidak ada yang tahu, nah dikatakan di sana siapa yang menuliskan dan kapan dituliskan. Karena kita tidak tahu siapa yang menuliskan, kita juga nggak tahu kapan dituliskannya. Ada suatu pengertian atau suatu assumption, saudara, kemungkinan besar sekali, Mazmur pasal 95 dituliskan dalam periode daripada Raja Daud. Periode daripada Raja Daud. Kalau ini benar, berarti, saudara, dari event pemberontakan orang Israel di padang gurun tersebut, sampai ketika Mazmur pasal 95 dituliskan, itu kira-kira sekitar 450 sampai mungkin 470 tahun, saudara. Itu kira-kira terpisah 450 sampai 470 tahun. Dari mana? Dari kejadian terjadi pemberontakan di padang gurun tersebut, sampai ketika penulis Mazmur menuliskan hal tersebut, itu kira-kira 450 tahun. Dari event daripada pemberontakan tersebut sampai nanti penulis Ibrani mengutip Mazmur, itu sekitar 1400-1500 tahun, itu perbedaannya. Ini menarik, saudara, penulis daripada Mazmur, walaupun ada event yang terpisah, kejadian terpisah 450 tahun, tetap mengatakan pada hari ini, jikalau engkau mendengarkan suaranya. Dan yang lebih menarik lagi, bagi penulis daripada Ibrani, walaupun eventnya sudah terpisah 1400-1500 tahun, dia juga melakukan hal yang sama, mengutip mengatakan pada hari ini. Berbicara kepada audiensnya tersebut yang terpisah secara 1500 tahun, hampir 1500 tahun, mengatakan pada hari ini, kalau Tuhan berbicara kepadamu, jangan keraskan hatimu. Kalau di sini saudara-saudara nggak bisa mengatakan bahwa ini adalah suatu hal yang penulis Ibrani hanya mengutip Mazmur saja, mau tidak mau dia harus mengatakan pada hari ini karena Mazmur ada kalimat tersebut. Tidak, saudara. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-7, ya, Ibrani pasal 3 ayat ke-7. Saudara bisa lihat di sana. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Dalam bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu jelas. Tapi di sana, saudara, dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Yunania, di sana pakai present tense. Bukan seperti yang telah dikatakan Roh Kudus, bukan. Tapi seperti yang as the Holy Spirit speaks. Dalam bahasa Inggrisnya itu pakai present tense. Maksudnya adalah Roh Kudus saat itu sedang berbicara dan terus berbicara. Mengingatkan audiens daripada penulis Ibrani, pada hari ini kalau engkau mendengarkan suaranya, jangan mengeraskan hatimu. Roh Kudus terus bekerja. Pada saat ini juga, saudara, ketika kita membaca kitab Ibrani, di sini ayat ke-7 mengatakan pada hari ini, ketika Roh Kudus sedang berbicara pada saat ini, janganlah engkau mengeraskan hatimu, ketika engkau mendengarkan suaranya. Itu warning bagi kita semua. Jangan sampai kita mengeraskan hati kita ketika Roh Kudus, ketika Tuhan sudah berbicara kepada kita. Saudara, menarik sekali, saudara, kalau saudara perhatikan, ya, coba kita buka Mazmur pasal yang ke-95. Jadi kita buka Mazmur pasal 95 dan kita coba bandingkan dengan Ibrani pasal yang ketiga tersebut. Mazmur pasal 95 ayat ke-8. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, saudara. Seperti pada hari di masa di padang gurun. Kita akan melihat dalam Keluaran pasal yang ke-17, ada satu tempat yang dipanggil sebagai Masa dan Meribah. Kita akan jelaskan perikop tersebut, saudara.
Saudara di sini mengatakan bahwa di sini janganlah keraskan hatimu seperti waktu di tempat tersebut di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun tersebut, janganlah keraskan hatimu. Tapi ketika diterjemahkan atau diambil oleh penulis Ibrani, perhatikan Ibrani pasal 3 ayat ke-8. Dirubah. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman atau translation lainnya, pemberontakan. Pada waktu pencobaan atau dalam waktu ujian di padang gurun. Kata Meriba dirubah menjadi pemberontakan. Kata masa dirubah menjadi tempat waktu ujian di padang gurun tersebut. Penulis Ibrani mengutip bukan daripada Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani, enggak. Penulis Ibrani mengutip daripada Septuagint yang adalah terjemahan bahasa Yunani atas Alkitab dalam bahasa Ibrani tersebut. Maka di sini saudara, kalau saudara perhatikan Septuagint memang merubah kedua kata ini. Yaitu kata Meriba diterjemahkan dalam Septuagintnya bukan Meriba, tapi adalah pemberontakan. Masa diterjemahkan dalam Septuagintnya adalah ujian, saudara. Di masa ujian tersebut, pada waktu ujian. So, mengapa ini penting? Tadinya, saudara, pemberontakan orang Israel itu dilokalisasi dalam satu tempat tertentu, yaitu di dalam tempat di masa dan di Meriba tersebut. Tapi mulai Ibrani, mulai Septuagint, saudara, ini tidak ada alasan, nanti saya akan jelaskan alasannya mengapa. Maka di sini dikatakan, janganlah engkau keraskan hatimu seperti pada waktu pemberontakan tersebut, pada waktu ujian di padang gurun tersebut. Ini menjadikan suatu kejadian yang terlokalisasi tadi ada satu tempat yang namanya masa dan Meriba menjadi suatu hal yang timeless over the space. Kapanpun terjadi, setiap kali kita memberontak kepada Tuhan, ketika kita menerima ujian daripada Tuhan, itulah Meriba kita, itulah masanya kita, saudara. Ini bukan cuma kita diingatkan mengenai suatu hal yang pernah terjadi dulu. Every time ketika kita memberontak kepada Tuhan, kita menolak ujian daripada Tuhan, itulah our Meriba, itulah our masa, saudara. Ini menjadi soal yang sangat penting sekali. Dan perhatikan suatu hal yang penting. Di sini Alkitab sekali lagi mengatakan ayat ke-7. Pada hari ini, seperti yang dikatakan, yang sedang dikatakan oleh Roh Kudus. Pada hari ini jika engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Roh Kudus Tuhan terus menerus berbicara. Bahkan saat ini juga sedang berbicara di tengah-tengah kita semua. Kalau engkau sudah mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Saudara, banyak orang Kristen yang hanya menganggap Alkitab ini buku sejarah saja. Itu benar. Alkitab harus dianggap sebagai buku sejarah. Ini buku yang benar terjadi. Penciptaan kejadian pasal 1 ayat kedua, tidak peduli bagaimana saudara menerjemahkan kata yom di sana, ini adalah buku yang sejarah. Alkitab benar-benar menceritakan mengenai penciptaan Tuhan di dalam sejarah. Itu kita imani. Tapi lebih daripada itu, kita tidak bisa melihat Alkitab hanyalah buku sejarah saja. Ini adalah Alkitab di mana ketika terjadi semua hal yang dicatat dalam Alkitab, Tuhan juga sedang bekerja pada saat ini. Terus seringkali pandangan kita orang Kristen terhadap Alkitab itu demikian rendah. Saya mau tanya pada kita semua, berapa sering kita membaca Alkitab di dalam tangan kita? Khususnya sekarang, saudara, kalau saya perhatikan, kita seringkali tidak punya alasan lupa Alkitab di bawah onda. Karena HP membuat banyak sekali alasan-alasan kita miliki itu tidak jadi alasan. Di dalam HP kita, dan seringkali HP kita itu lebih dekat daripada pasangan kita. Kapan terakhir kali kita gandeng pasangan kita, tapi HP terus digandeng setiap hari. Dalam HP ini, saudara, ada Alkitab banyak sekali versi. Tapi izinkan saya bertanya, seberapa sering kita membaca Alkitab kita? Saudara, mengapa seringkali orang Kristen tidak terlalu mengindahkan Alkitab? Saya pernah melihat suatu video di mana suatu daerah tertentu itu menerima Alkitab yang dituliskan dalam bahasanya mereka, saudara. Untuk mereka menerima dengan suatu sukacita dan tangisan. Menerima Alkitab dalam bahasanya mereka. Lalu saya waktu melihat video itu saya tertegur diri saya. Kapan kita terakhir kali menikmati Alkitab sebagaimana mereka nikmati? Jarang. Karena seringkali kita tidak memiliki suatu pandangan yang tinggi terhadap Alkitab karena kita tidak merasakan Tuhan sedang berbicara pada kita. Kita melihat ini adalah suatu history, Tuhan pernah melakukan ini dan itu, pernah berbicara ini dan itu, tapi bukan sedang berbicara pada saya saat ini. Mari kita merubah diri kita.
Mari kita merasakan bahwa Tuhan sedang berbicara. Mari kita mengatakan bahwa Alkitab demikian penting adalah isi hati Tuhan yang sudah Tuhan utarakan pada saat ini. Nah kita semua, ini adalah domba Tuhan. Kita mau mendengarkan suara gembala kita. Coba perhatikan di sini, Roh Kudus sedang berbicara dan memperingatkan kita malam hari ini. Jikalau kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Dan setiap kali kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti pada masa pemberontakan tersebut, dalam masa ujian itu. Saudara, apa yang bisa kita baca background daripada kejadian atau apa yang terjadi di dalam kutipan ini? Coba kita buka, hari ini kita buka kitab kitab Keluaran, saudara. Kita buka kitab Keluaran kita. Dalam kitab Keluaran, saudara bisa melihat tulah yang ke-10 yang demikian dahsyat dan menakutkan tersebut, di mana semua anak pertama di Mesir, bukan cuma anak pertama daripada manusia, tapi juga anak pertama daripada binatang, dan itu semua mati, saudara. Karena malaikat Tuhan membunuh, mengeksekusi mereka satu persatu. Maka di sini, saudara, Keluaran pasal yang ke-12, ya tulah ke-10 terjadi, lalu orang Israel diizinkan keluar dari tanah Mesir. Dalam Keluaran pasal ke-13, orang Israel keluar daripada tanah Mesir. Setelah lebih daripada 400 tahun, mereka diperbudak, sekarang mereka keluar daripada tanah Mesir. Perhatikan pasal 13 ayat 17. Pasal 13 ayat 17 di sana dikatakan bahwa Tuhan itu menuntun. Itu kayak seorang ayah yang menuntun anaknya. Memang Israel dipanggil sebagai anak. Tuhan menuntun anaknya keluar daripada tanah Mesir. Maka di sini, saudara, yang menarik adalah pada pasal 14, saudara bisa melihat bahwa ternyata Firaun berubah pikiran. Yang dia melihat atau memperbolehkan orang Israel untuk pergi, dia akhirnya berubah pikiran. Tidak. Lalu dia mengumpulkan, dikatakan di sana dalam Keluaran pasal 14, 600 kereta kuda yang terbaik untuk mengejar orang-orang orang-orang Israel tersebut. Ini bukan farewell gospel rally, bukan, saudara. Dia kirimkan 600 untuk menghancurkan, bukan untuk say goodbye, menghancurkan orang-orang Israel tersebut. Saudara perhatikan satu hal yang menarik di sini, ketika orang Israel, dan Tuhan menarik sekali, Tuhan tidak bawa orang Israel melewati daerah orang Filistin, itu bahaya. Mengapa? Karena orang Israel belum ready untuk berperang. Dan menarik, Tuhan bawa mereka ke tempat yang namanya tidak very strategik, yaitu tempat di pinggir lautan. Maka ketika orang Israel sudah sampai di sana, mereka mendengar gemuruh daripada suara telapak kuda tersebut. Mereka menoleh ke belakang dan melihat bahwa tentara dari Firaun sudah mengejar mereka. Perhatikan, ini dicatat dalam Alkitab, pertama kali mereka bersungut-sungut. Sudah melakukan 10 mujizat tersebut. Tidak ada artinya saat ini mereka merasakan nyawa mereka terancam. Coba perhatikan, Keluaran pasal 14 ayat yang ke-11. Ayat 10 saya bacakan, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah engkau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar daripada Mesir? Apa tidak ada kuburan di Mesir, sehingga engkau harus membawa kami keluar daripada Mesir untuk mati di padang gurun? Bukan di Mesir cukup ada kuburan bagi kami semua, maka harus dibawa keluar. Mereka sedang mempertanyakan, bukannya meminta pertolongan daripada Tuhan, mereka mempertanyakan pimpinan daripada Tuhan, mempertanyakan Musa dalam hal ini, saudara. Coba perhatikan, akhirnya Tuhan memberikan suatu deliverance yang luar biasa sekali. Tuhan sengaja membawa mereka dalam masa krisis ke pinggir daripada lautan Teberau tersebut, supaya Tuhan mau menunjukkan sekali lagi kedahsyatan Tuhan. Semalam suntuk Tuhan mengirimkan angin timur tersebut, akhirnya membelah laut Teberau tersebut jadi 2 bagian. Dan di sana saudara bisa melihat bagaimana nanti orang-orang Israel berjalan di atas tanah kering melewati laut Teberau tersebut. Ini luar biasa sekali. Lalu orang-orang Firaun melihat hal terjadi, mereka mengejar dan masuk sampai nanti paginya. Ketika matahari terbit, itu akhirnya Tuhan tutup laut tersebut sehingga orang Israel akhirnya harus mati. Orang Mesir dan tentara daripada Firaun semua harus mati di laut tersebut. Mari kita buka Keluaran pasal 15. Pasal 15 di sana adalah nyanyian Musa dan Israel. Mereka bersyukur karena mereka sampai di ujung.
Mereka baru benar-benar lepas daripada kejaran dan cengkraman daripada Firaun. Mereka bersyukur, mereka menyanyi. Diperhatikan, saudara, belum juga pasal 15 selesai, ya pasal 15 ayat ke-22, di sana saudara ada keluh kesah daripada bangsa tersebut. Mereka ditaruh pada satu tempat di mana tempat tersebut akhirnya pahit, saudara. Tidak bisa diminum. Mereka berkeluh kesah. Ayat yang ke-24, 15-24. Apakah yang akan kami minum? Mereka mulai komplain lagi. Di sana Tuhan menunjuk pada Musa ada satu loh kayu. Saudara. Musa mengambil kayu tersebut dan melemparkannya ke dalam air yang pahit tersebut. Dan air itu berubah menjadi air yang bisa diminum. Tuhan menyediakan suatu mujizat. Saudara, pasal 16 kembali orang Israel berkeluh kesah. Ini menarik, saudara. Berkeluh kesah, mereka sudah melihat laut terbuka di depan mata mereka. Mereka tidak percaya Tuhan bisa memimpin mereka. Ini menarik sekali. Pasal 16. Ayat yang kedua. Di padang gurun itu bersungut-sungatlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Perhatikan di sana. Mereka katakan lebih baik kami mati sebagai budak dalam Mesir. Paling tidak depan kami ada makanan. Depan kami ada daging, depan kami ada roti. Paling tidak it's better for us to die there. Waktu saudara membaca ayat ini, saudara kita harus bertanya pada diri kita. Apakah benar dalam hidup ini kita memandang pada tanah perjanjian tersebut yang dijanjikan oleh Tuhan? Apakah benar dalam hidup ini kita menantikan apa yang Tuhan janjikan tersebut? Atau kita sudah teriming-iming dengan demikian banyak kuali-kuali yang ditawarkan oleh dunia ini dengan makanan-makanan dalam dunia ini, sehingga kita terpesona dan lebih memilih untuk akhirnya terbelenggu dalam dunia ini, dalam dosa ini asalkan kita bisa menikmati kuali tersebut. Terus seorang anak kecil berbeda dengan orang dewasa. Anak kecil itu bisa ditipu dengan permen. Permen ditawarkan pada dia, lalu anak tersebut bisa, demi mendapatkan permen tersebut, melanggar demikian banyak hal yang seharusnya tidak dia lakukan. Bahkan mungkin menjual keluarganya, memberikan informasi terhadap keluarga karena demi permen tersebut. Kita mungkin bisa mentertawakan dia, permen aja sudah begini. Tapi dalam hidup kita, sekali terjadi. Permennya mungkin beda, lebih mahal, tapi tetap permen. Permennya mungkin lebih besar, tapi tetap permen. Kita mengharapkan ini dan itu dalam hidup ini, saudara. Kita akhirnya menjual kemuliaan Tuhan kita. Saudara, ini adalah suatu hal yang dilakukan oleh orang Israel di dalam padang belantara tersebut. Mereka akhirnya waktu mendapatkan kesulitan, tidak bisa makan daging, tidak bisa makan roti, saudara. Mereka mulai teringat, ya paling tidak di Mesir masih jauh lebih baik. Saya diperbudak, tapi saya diperbudak sebagai budak bisa makan daging, makan roti. Ini suatu hal yang sangat memilukan. Kenapa mereka setelah melihat kedahsyatan Tuhan itu tidak minta sama Tuhan. Mereka minta kembali, mereka menginginkan kembali. Maka di sini kalau saya perhatikan dalam Keluaran pasal 16, Tuhan akhirnya memberikan pagi hari itu mana diturunkan. Roti turun dari surga. Kamu mau roti, Tuhan kasih roti. Kamu mau daging, Tuhan kasih daging. Tuhan memberikan apa? Burung puyuh di senja hari, di petang hari, burung puyuh datang dan mereka bisa menangkapnya dan makan daging tersebut. Luar biasa, saudara, penyertaan Tuhan. Apa yang terjadi? Puas? Percaya kepada Tuhan? Dan Tuhan menjawab problema hidup mereka? Tidak. Coba perhatikan Keluaran pasal 17. Inilah perikop Masa dan Meribah. Ya, di sana saudara bisa melihat bagaimana Musa, orang Israel tersebut dibawa dari suatu persinggahan ke tempat persinggahan yang lain. Masuk ke suatu tempat di mana tidak ada air lagi. Ini bukan cuma air yang pahit, bahkan air pahit pun tidak ada, saudara. Air tidak ada tempat itu. Mereka langsung komplain kepada Musa, saudara. Ya, ayat kedua, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Mereka mulai komplain lagi, saudara. Maka di sini, saudara, nanti Tuhan akan menyuruh Musa untuk memukul dengan tongkatnya tersebut satu batu di Gunung Horeb. Dipukulnya batu tersebut, lalu keluarlah air dari batu tersebut sehingga bangsa tersebut bisa minum. Tapi kalau saya perhatikan, maka ayat ke-7, Keluaran pasal 17 ayat ke-7, saya bisa melihat di sana dikatakan, saudara,
Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai atau mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Saudara, ini suatu hal yang menarik. Perhatikan ayat yang pertama. Keluaran pasal 17 ayat yang pertama. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah perintah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. So, mereka berjalan dari suatu tempat ke tempat lain dan tiba di suatu tempat yang nggak ada airnya, itu bukan karena tidak sengaja, karena Tuhan yang perintahkan mereka untuk pergi ke tempat itu. Dan mereka tiba tempat itu, baru mereka tahu tidak ada air. Baru mereka tahu bahwa mereka akan mati kehausan di sana. Tapi itu Tuhan sengaja bawa mereka ke tempat itu karena untuk menguji mereka. Soalnya kata masa dalam bahasa Ibrani itu artinya trials. Oleh karena itu dalam Mazmur pasal 95 ayat yang ke-8 tersebut, dalam bahasa Yunani kata masa diganti dengan waktu ujian. Saudara, Tuhan membawa mereka ke sana sengaja untuk menguji bangsa itu. Sekarang kalau tidak ada air, apa yang kamu lakukan? Mereka bukannya mengharap pada Tuhan, mereka komplain lagi kepada Tuhan. Maka di sana tempat itu juga dipanggil sebagai Meribah. Meribah dalam bahasa Ibrani itu berarti pemberontakan. Saudara. Tuhan memberikan ujian dan resultnya, hasilnya adalah orang Israel memberontak kepada Tuhan. Itu maksudnya kenapa nama tempat itu dua nama, Masa dan Meribah. Tempat di mana mereka diuji oleh Tuhan, tempat yang sama di mana mereka memberontak kepada Tuhan. Sekali lagi, saudara, ini saya rasa sangat unik sekali. Septuagint, saudara, dalam translationnya tidak mentranslate Mazmur pasal 95:8 dengan Masa dan Meribah transliteration, tidak. Merubah, mengganti, mengerti makna sesungguhnya. Masa dirubah menjadi tempat atau waktu ujian. Meribah dirubah menjadi tempat pencobaan. Dikutip oleh penulis Ibrani. Dalam Ibrani pasal ketiga ayat ke-8. Janganlah engkau akhirnya ketika engkau sudah mendengarkan suara daripada Tuhan, janganlah engkau mengeraskan hatimu seperti dalam pemberontakan. Meribah di sana. Pada waktu pencobaan Masa di padang gurun tersebut. Sekali lagi saudara, ini adalah suatu hal yang menggambarkan hidup kita. Mungkin kau diuji oleh Tuhan. Tapi apakah respon kita? Jangan sampai itu adalah Meribah bagi kita. Kita memberontak pada Tuhan. Kita diuji oleh Tuhan. Saudara, akhirnya dikatakan suatu ayat ke-11. Aku bersumpah dalam murkaku mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Itu tempat daripada yang dijanjikan pada orang Israel, yaitu tempat tanah perjanjian tersebut. Tuhan bersumpah mereka tidak akan masuk. Nah ini terjadi bukan pada saat di Masa dan Meribah tersebut. Akan terjadi begitu banyak ujian daripada Tuhan dan mereka memberontak pada Tuhan. Berkali-kali terjadi lagi. Sampai nanti yang paling besar terjadi di Bilangan. Coba kita buka. Kitab Bilangan pasal yang ke-13 dan pasal yang ke-14. Ya, Bilangan pasal yang ke-13 adalah suatu kisah di mana mereka sekarang sudah sampai di perbatasan tanah perjanjian. Tinggal nyebrang, mereka sudah masuk dalam tanah perjanjian. Musa mengirim 12 pengintai, satu pengintai daripada satu suku dikirimkan masuk dalam tanah perjanjian tersebut untuk mengintai mata-mata, saudara, untuk melihat apa yang terjadi. Ketika mereka kembali, saudara, itu mereka akhirnya kembali, 10 pengintai memberikan suatu kabar yang jelek mengenai tempat tersebut. Oh, tempat tersebut adalah tempat yang memang indah, memang seperti yang dijanjikan, banyak limpah dengan susu dan madu. Tapi di sana adalah tempat di mana kota-kota demikian besar, kubu yang demikian kuat, orang-orang yang demikian besar tubuhnya, seperti bangsa daripada keturunan Enak, raksasa. Kita seperti jangkrik di mata mereka, belalang di mata mereka. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan tempat ini. Cuma 2 orang, saudara yang akhirnya mengatakan, kita bisa. Kalau Tuhan berkenan, kita pasti bisa. Ini orang yang percaya pada pimpinan Tuhan. Saudara, coba kita perhatikan Bilangan pasal 14. Pasal 14 ayat yang pertama, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu.
Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir, atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ayat keempat, dan mereka berkata seorang kepada yang lainnya, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang kembali ke Mesir. Waduh, ini pemberontakan luar biasa sekali, tinggal cuma sebentar saja masuk. Mereka memberontak pada Tuhan. Maka saudara perhatikan dalam ayat ke-5 sampai ayat yang ke-9, dalam Musa dan Harun mencoba berbicara pada orang Israel tersebut. Jangan memberontak pada Tuhan. Percayalah pimpinan Tuhan, tanah yang dijanjikan adalah tanah yang baik. Kalau Tuhan berkenan, dia akan membawa kita masuk dalam tanah tersebut. Hanya percayalah kepada Tuhan. Ayat ke-10 kalau saudara baca, mereka nggak terima. Mereka lalu segenap umat itu lalu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Pada saat itu kemuliaan Tuhan tampil di dalam kemah pertemuan dan menghentikan pemberontakan mereka. Saudara perhatikan ayat ke-11 dan seterusnya. Tuhan mengatakan bahwa dia sudah cukup dengan bangsa ini. Dia akan memberikan suatu tulah kepada bangsa ini dan menghabiskan bangsa tersebut. Dan dia katakan, saya akan menghabiskan bangsa ini dan saya akan memulai lagi dari kamu Musa. Wah, itu bagi saya indah sekali. Tuhan tuh sabar, dia tidak tergesa-gesa. Kalau dia perlu menunggu ratusan tahun lagi untuk memulai dari belakang Musa, dia akan lakukan, dia akan hancurkan semua bangsa ini. Perhatikan dalam ayat yang ke-13 dan seterusnya, nanti Musa akan berbicara kepada Tuhan, jangan binasakan bangsa ini. Dan saudara perhatikan alasan Musa itu bukan mengasihi bangsa ini. Kasihan bangsa ini kalau dihabiskan, enggak. Musa akan mengatakan kepada Tuhan, kau jangan binasakan bangsa ini. Dan dia mengatakan, karena apa? Karena kemuliaan namamu. Nah ini penting. Coba kita baca ya, ayat 15. Jadi jikalau, bilangan pasal 14 ayat 15 saudara, jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Perhatikan, bagi Musa yang penting bukan nasib atau kasihan tidak kasihan bangsa Israel tersebut. Yang Musa pentingkan pada saat itu adalah kemuliaan Tuhan. Ini yang harus kita pentingkan. Kalau kita mengenal siapa Tuhan tersebut, yang kita pentingkan adalah kemuliaan Tuhan, bukan manusia sekitar kita. Seringkali kita salah berpikir mengenai hal ini. Tim-tim pengabar Injil seringkali berpikir salah mengenai hal ini. Saya mau berkhotbah mengabarkan Injil pada orang tersebut, karena dalam sisa hidup orang ini kasihan kalau orang itu masuk neraka. Saya mau mengabarkan Injil karena kasihan kalau orang tersebut tidak pernah mengenal Tuhan. Saudara, sebesar-besarnya kasihmu kepada orang sekitarmu, tidak lebih penting daripada kasihmu kepada Tuhan, dan kau merindukan kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui orang yang bertobat. Mengapa kita mengabarkan Injil kepada orang-orang yang sudah mau mati? Kita merindukan pertobatan mereka supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan oleh sisa hidup mereka yang demikian pendek tersebut. Kita merindukan kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan dalam hidup orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mengapa Kartidaya harus menerjemahkan Alkitab dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa suku bangsa? Bukan karena kasihan pada suku bangsa itu tidak bisa mendengarkan firman Tuhan dalam bahasa ibu mereka, bukan. Karena supaya Tuhan bisa dipermuliakan melalui orang-orang yang percaya tersebut. So inilah kalau kita mengerti, ini Musa benar-benar mengerti saudara mengenai siapa Tuhan. Concern Musa yang utama pada saat itu bukan kasihan pada bangsa ini kalau dihabiskan. Concern Musa pada saat itu yang paling utama adalah kemuliaan Tuhan. Jangan sampai bangsa-bangsa lain menghina engkau. Perhatikan ayat ke-19. Musa berkata, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Bukan ampunilah bangsa ini karena kasihan mereka, bukan. Ampunilah bangsa ini, Musa sekarang appeal sekali lagi kepada natur daripada Tuhan. Ampunilah bangsa ini karena kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Engkau adalah Tuhan yang kasih, penuh belas kasihan. Itulah naturmu, sekarang ampunilah mereka sesuai dengan naturmu. Nah, kalau kita dalam gereja ini bisa mementingkan kemuliaan Tuhan, kita semua dalam hidup ini, dalam hidup kita sehari, yang kita pentingkan bukan diri dan mengasihani diri kita, bukan anak-anak kita, bukan orang-orang sekitar kita, tapi kemuliaan Tuhan. Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup kita.
Tapi seringkali mata kita terpaku hanya pada orang-orang, bukan pada Tuhan. Karena kita seringkali terpaku pada mengasihani cuma orang, tapi belum sampai akhirnya kepada the final reality, yaitu kemuliaan Tuhan. Kalau ini perhatikan, ini suatu hal yang indah sekali. Dan kalau saya perhatikan dalam ayat 20 dan seterusnya, dalam bilangan pasal 14, Tuhan akhirnya mengampuni bangsa tersebut, tapi juga memberikan penghukuman. Yang mengampuni tidak membinasakan bangsa tersebut, dia menghukum bangsa tersebut. Generasi yang berkeluh kesah, itu tidak akan masuk dalam tempat perhentiannya dia. Tapi semua anak yang di bawah umur 20, yang dipikirkan akan binasa, ditawan, justru mereka yang akan mendapatkan tanah perjanjian tersebut. Kalau Musa dalam Mazmur pasal 90 pernah mengatakan suatu kalimat, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, berilah kami bijaksana, supaya kami bisa mengerti bagaimana menghitung hari-hari kami. Musa katakan dalam satu ayat di sana, Mazmur pasal 90, ya umur kami 70 tahun, kalau kami kuat hanya 80 tahun. Dan kemegahan kami yang bisa kami megahkan, itu hanyalah kesulitan hidup di bawah amarahmu. Musa akan melihat bangsanya satu persatu mati di padang gurun. Dikuburkan di padang gurun. Satu persatu. Itu satu generasi habis. Kecuali nanti Kaleb dan Yosua yang bisa masuk dalam tanah perjanjian tersebut. Musa akan melihat satu persatu dikuburkan. Dan dia katakan ini semua kemegahan mereka, apa yang mereka bisa banggakan semua hanyalah keluh kesah belaka. Tuhan akhirnya mengatakan satu kalimat, mereka tidak akan masuk dalam tanah perjanjian tersebut, tempat peristirahatan tersebut. Itu suatu hal yang menakutkan sekali. Apa hubungan kisah ini dengan kita? Apa hubungan pemberontakan dari bangsa Israel dengan journey yang mereka lakukan tersebut dengan kita? Perhatikan satu hal, yang pertama, ada beberapa hal yang akan saya sharingkan, ada 4 poin. Yang pertama, ini mengajarkan kita bahwa hidup orang Kristen saat ini adalah hidup daripada yang digambarkan oleh orang-orang Israel pada saat itu. Sebagaimana orang Israel dikeluarkan daripada tempat perbudakan Mesir, kita sudah dibebaskan daripada perbudakan daripada dosa, itulah kita. Oleh karena itu, saudara, satu hal yang penting adalah perjalanan mereka pada saat itu dalam tanah perjanjian, berarti tanah perjanjian itu belum mereka dapatkan. Demikian juga dengan kita belum mendapatkan apa yang dijanjikan, yaitu rest, the final rest, tempat peristirahatan yang terakhir, kita belum dapatkan. Dunia ini bukan tempat peristirahatan kita, ini bukan yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita terus memandang ke depan. Ya, saudara masih ingat Ibrani pasal 2 ayat 1, itu bicara mengenai dunia yang akan datang yang sudah ditaklukkan kepada Yesus Kristus. Itu yang dijanjikan kepada kita, not this. Oleh karena itu, saudara, konklusinya maka hidup kita seperti hidup orang Israel pada saat itu adalah wilderness. Ini padang belantara. Kita sedang hidup dalam padang belantara. Kalau saudara mengerti hal ini, saudara bisa mengerti satu hal. Apa sih yang kita banggakan di sini? Sebangga-bangganya kita atas apa yang kita raih di sini, sekaya-kaya bagaimana kaya pun hidup kita di tempat ini, tetap masih padang belantara, saudara. Berarti apa? Apa yang dijanjikan tersebut, tempat istirahat yang terakhir itu jauh lebih indah, incomparable dengan apa yang bisa kau nikmati di tempat ini yang sementara. Saudara, sangat kasihan sekali kalau ada orang-orang Kristen tentu yang mengatakan bahwa kita harus menikmati kemuliaan sekarang. Saya rasa itu kasihan sekali. Mereka mengatakan kita harus menikmati kemuliaan karena kita adalah anak raja. Kita harus hidup seperti raja pada saat ini. Kita mencoba menikmati kemuliaan pada hidup saat ini. Karena apa? Secara teologi mereka sedang merayakan pesta di padang belantara, saudara. Mereka menikmati dan mengatakan inilah tempat kejayaan kita, itu padang belantara. Itu bukan suatu hal yang sedang kita nantikan tersebut, yaitu the final resting place, tempat peristirahatan terakhir, the Sabbath. Maka daripada itu, saudara, jangan kita akhirnya terpaku di tempat dunia yang sementara ini. Maka kita melihat ke depan pada janji yang jauh lebih indah tersebut. Yang kedua, kalau ini adalah tempat wilderness kita, saudara, inilah masanya kita. Ini tempat di mana tempat ujian Tuhan bagi kita. Ada sekelompok orang, ada bagian seperti kita yang mengatakan Tuhan, mengata dalam hidup kaku sebagai orang Kristen banyak mengalami kesulitan hidup, banyak mengalami tantangan hidup,
banyak air mata dalam hidupmu. Simply because engkau belum mencapai tempat beristirahat tersebut. Engkau masih dalam wilderness, kita masih dalam wilderness di sini, tempat masa, tempat di mana kita sedang diuji oleh Tuhan. Kita menerima ujian daripada Tuhan. Kalau kita tidak pernah menerima ujian daripada Tuhan, kita harus bertanya pada diri kita tuh anak Tuhan atau bukan? Saya percaya semua anak Tuhan pasti akan diuji oleh Tuhan. It's not about ujian tersebut akan datang. Nah, bersyukurlah kita kalau kita menerima ujian daripada Tuhan. Karena kita memang sedang ada di masa tempat wilderness, tempat Tuhan menguji kita. Semua orang Kristen pasti akan diuji oleh Tuhan. Mengapa? Pertanyaan adalah mengapa kita harus diuji oleh Tuhan? Di sini trials, ujian, akhirnya menyatakan mengenai iman kita. Apakah benar iman kita adalah iman yang sejati atau tidak? Apakah benar kita benar-benar bersandar pada Tuhan atau tidak? Apakah iman kita membawa kita memandang pada Kristus atau tidak? Itu Ibrani pasal 3 ayat 1. Apakah iman kita membawa kita memandang kepada rasul dan imam besar kita yang kita akui atau tidak, saudara? Saudara Arthur Pink, seorang ahli daripada biblical scholars, saudara, itu pernah mengatakan suatu kalimat, testing, saudara, ujian daripada Tuhan, itu bukan konsep yang make us or break us. Konsepnya bukan menjadikan kita seorang manusia atau akhirnya menghancurkan kita, bukan. Tapi ujian daripada Tuhan reveals us, manifest us, menyatakan siapa diri kita, saudara. Ketika segala sesuatu berjalan dengan smooth, kita harus bertanya, apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan dan memandang kepada rasul dan imam besar tersebut? Atau jangan-jangan kita hanya complacent saja, puas terhadap semua berkat-berkat Tuhan, tapi tak pernah bisa menyandarkan diri pada Tuhan. Saudara yang pernah mengalami ujian, air mata dalam hidupmu, saudara yang pernah mengalami badai dalam hidupmu, saudara harusnya bersyukur. Karena mengapa? Ketika sudah mengalami semua hal tersebut, kita tidak sendirian. Mengapa? Karena kita adalah rumah Tuhan. Karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan bersama dengan orang Israel ketika Tuhan menguji mereka, itu tiang api dan tiang awan bersama dengan mereka. Itu saudara sudah puas mengetahui bahwa kemanapun mereka pergi, ada penyertaan Tuhan. So, perhatikan di sini, semua badai dalam hidup kita, saya katakan, semua badai dalam hidup kita adalah kesempatan untuk menyatakan kepada dunia bagaimana kita menikmati genggaman tangan Tuhan. Semua badai yang kita alami dalam hidup ini adalah suatu kesempatan pada kita nyatakan kepada dunia, kita memegang tangan Tuhan. Semua badai dalam hidup dalam dunia ini adalah suatu kesempatan kita menyatakan kepada dunia ini betapa besarnya Tuhan, lebih besar daripada semua kesulitan hidup kita. Itu adalah tujuan mengapa Tuhan menguji kita. Untuk menyatakan akhirnya Tuhan itu dahsyat, besar, lebih besar dari semua kesulitan hidup kita. Yang ketiga, saudara, yang harus kita pelajari di sini adalah kita adalah orang yang lemah. Kita adalah orang yang lemah. Kita adalah orang yang, ini jadi satu warning bagi kita semua. Jangan sampai ada kita di tempat ini mengatakan bahwa kita adalah orang yang cukup kuat imannya. Tidak. Kita adalah orang yang lemah. Kalau orang Israel yang sudah melihat demikian banyak mujizat-mujizat Tuhan, terus meragukan Tuhan, terus berpikir, ya Tuhan, bagaimana dengan saya? Sekali kita meragukan Tuhan. Sekali kita akhirnya mempertanyakan mengenai siapa Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak merasa Tuhan bekerja. Kita tidak melihat Tuhan bekerja. Kita minta sama Tuhan, Tuhan nyatakan siapa engkau, baru aku mau percaya. Di sini kita dikatakan bahwa kita memang adalah orang yang lemah. Kita perhatikan ketika orang-orang Israel di sana tidak percaya pada Tuhan. Ketika kita tidak percaya pada pimpinan Tuhan, segala sesuatu kesulitan dalam hidup ini amplified, berlipat ganda. Sekali lagi, saudara, ketika kita tidak percaya pada pimpinan Tuhan dalam hidup kita, segala kesulitan dalam hidup kita itu langsung berlipat ganda. Perhatikan orang Israel mengatakan, mereka adalah keturunan orang enak, raksasa. Raksasa kita adalah seperti mengecilkan diri dia sendiri. Seperti belalang jangkrik. Lihat kota-kota mereka demikian besar. Mereka adalah kota yang dengan fortified yang demikian luar biasa besarnya, kuatnya. Jadi saudara, Alkitab membuktikan setelah bangsa Israel di bawah Yosua mengalahkan Yeriko, kota Ai itu demikian kecil, saudara. Kota Ai itu demikian kecil. Sehingga orang yang mengintai kota tersebut mengatakan, tidak perlu kirim banyak-banyak. Kota itu hanya ribuan orang di sana, tidak perlu mengirim semua pasukan.
Tapi mengapa akhirnya mereka mengatakan bahwa semua kota di dalam tanah perjanjian demikian besar? Karena mereka sudah tidak percaya pimpinan Tuhan. Dan ketika kita tidak percaya pimpinan Tuhan, hal yang kecil dalam hidup kita, problema kecil dalam hidup kita, amplified jadi besar. Karena kita sudah mengerdilkan Tuhan dan memperbesarkan problema hidup kita, kelemahan kita di sana. Oleh karena itu, hal yang keempat, saudara, ada perkataan daripada penulis Ibrani. Apa yang harus kita lakukan? Ibrani pasal 3 ayat yang pertama. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Itu solusinya. Just look upon him. Nothing more and nothing else. Sejarah membuktikan, seringkali ketika jenderal berperang, apakah itu Alexander, Caesar, Napoleon, Patong, saudara. Ketika mereka berperang, keberadaan mereka di tengah-tengah orang-orang yang sedang mereka akan kirim untuk berperang. Keberadaan mereka di sana saja langsung boost moral. Saudara. Wah, itu jenderal yang terkenal seperti Alexander. Keberadaan cuma berada, apalagi memimpin mereka maju duluan berperang. Itu langsung membuat mereka langsung semua semangat untuk berperang. Itulah Tuhan. The pioneer of our salvation. Yang berjalan terlebih dahulu, membawa semua orang bersama-sama dengan dia dalam keselamatan mereka semua. The founder of our salvation, translation lain, the founder of our salvation, dia memimpin kita, dan ketika kita melihat dia, segala sesuatu dalam dunia ini langsung redup. Kesulitan dunia ini gak ada artinya. Bahkan ajal kematian pun kau terbaca dalam Ibrani pasal 2 dan seterusnya ayat yang terakhir tersebut. Itu mengalahkan bahkan perasaan takut kita atas maut, apalagi yang akan menggerogoti kita. Firman Tuhan hari ini mengatakan satu hal, jangan keraskan hati kita ketika kita mendengarkan suaranya. Paling kasihan kalau kita adalah bukan anak-anak Tuhan, maka semua hal yang kita lakukan, kejayaan kita adalah satu hal yang cuma keluh kesah, karena kita akan mati di padang belantara. Kalau kita adalah anak daripada Tuhan yang terus memakukan pandangan kita pada Tuhan, kita sedang menantikan suatu dunia yang demikian indah, yang demikian sure sudah dijanjikan pada kita, karena ada satu hal yang sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semua firman Tuhan sudah diberitakan atas mimbar ini ya Tuhan. Hamba menyerahkan setiap domba-domba Tuhan dalam tangan Tuhan. Tuhan terus bekerja dalam hidup mereka. Tuhan terus menopang mereka. Tuhan kuatkan mereka, ada air mata dalam hidup kami. Ada suatu ujian yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Karena memang ini adalah suatu wilderness. Buat kami mengerti bahwa dunia ini bukanlah tempat peristirahatan kami. Semua kesulitan hidup kami cuma membawa kami memandang pada Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan sudah berkata dan hamba meminta satu hal. Jangan biarkan ada satu orang tempat ini yang mengeraskan hati mereka. Karena mereka diuji oleh Tuhan, mereka memberontak pada Tuhan. Bila kita semua yang menganggap diri kami kita adalah anak-anak Tuhan, domba-domba Tuhan. Kita semua sekarang memandang kepada rasul dan imam besar yang kita semua akui, yaitu Yesus Kristus. Hamba menyerahkan diri hambamu, keluarga hambamu, istri dan anak-anak. Hamba menyerahkan setiap jemaat Tuhan tempat ini, pasangan demi pasangan dan keluarga mereka, anak-anak atau orang tua mereka. Ya Tuhan, gembalakan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.